nabi, tapi kalau dilihat ada di makalah di contohnya itu, jadi mengambil sebuah hadis nabi, tetapi memaknai hadisnya itu dengan penafsiran mereka sendiri gitu, untuk meyakinkan atau menguatkan pemahaman atau ajaran mereka gitu. Yang contoh di makalah itu ada yang di Akhirul Anbiya, Akhirul Masajid itu. Nah gitu. Jadi apalagi dalam ini ya, dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan teologi kenabian dalam bukunya Bapak Ada itu digolongkan oleh Faid ke dalam jadi tafsir sektarian yang sangat subjektif dan berbasis pada makna batin ayat itu, dan termasuk juga kepada ini ad-dakhil. Oh iya baik Kak. Kak berarti terkait dengan penafsiran tadi Bahia terus Qadianiyah gitu-gitu kan ada khilaf Kak. Berarti tuh nggak ada yang bisa, maksudnya gini. Berarti semua tuh salah semua gitu Kak penafsiran. Nah, untuk melihat apa ya Kak? Untuk mengkritisi sebuah penafsiran itu kita di bukunya Bapak juga ada. Itu ada parameter. Parameter tuh apa ya? Parameter tuh mengukur ya, suatu alat untuk mengukur gitu mungkin ya. Ya, parameter yang digunakan oleh Faid untuk mengkritisi penafsiran baik batiniyah, bahaiyah atau kodanya itu ada dua cara, yaitu muwafaqat al-lughah dan syahadat al-syar'i. Artinya dilihat dari sejauh mana kesesuaian penafsiran-penafsiran tersebut dengan kaidah bahasa Arab dan ajaran syariat. Selama tidak bertentangan dua kaidah itu ya berarti tidak termasuk, bisa juga mungkin tidak termasuk ke dalam ad-dakhil. Tapi kalau bertentangan dua kaidah itu termasuk ke dalam ad-dakhil. Itu apalagi bertentangan dengan ajaran syariat gitu. Kan dari penafsiran yang tadi dicontohkan itu bertentangan ya Kak dengan ajaran syariat Islam. Jadi termasuk ke dalam ad-dakhil gitu. Jadi parameternya ada dua Kak. Dilihat dari sejauh mana kesesuaian penafsirannya tersebut dengan kaidah bahasa Arab dan ajaran syariat. Mungkin seperti itu, nanti ditambahin oleh Bapak. Oke Kak ya, makasih Kak. Saya, mungkin teman-teman yang lain, Kak Wilda dan Kak Wilda Aksari, ingin menambahkan jawaban. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kalau memang dirasa sudah cukup atau ingin bertanya di
silakan untuk sementara terlebih dahulu untuk menjelaskan materi. Kak Wirda, mohon maaf, putus-putus, Kak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada para pemakalah yang sudah menyampaikan materinya. Saya tambahkan beberapa hal ya, atau ada sedikit catatan tadi. Ada pembahasan tentang tafsir Al-Qasimi, Al-Qumi ya tadi ya. Saya tidak tahu kenapa itu dimasukkan ke dalam contoh tafsir Bahaiyah ya. Setahu saya Al-Qumi tidak masuk bagian dari kelompok Bahaiyah gitu. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki. Baik, saya memulai pertama tentang Bahai ya. Bahai terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan dan di makalah sebenarnya juga sudah ada ya. Tapi sebagai pengingat dan penegas bahwa Bahaiyah itu nisbat kepada Baha ya. Abdul Baha. Abdul Baha itu gelar bagi pendirinya yang bernama Mirza Husain Ali. Mirza Husain Ali itu diberi gelar oleh pengikut-pengikutnya dengan Bahaullah. Ya. Maka para pengikut-pengikut daripada Mirza Husain Ali yang meninggal tahun 1892 di penghujung abad 19 Masehi ya. Pengikut-pengikut Mirza Husain Ali ini disebut dengan Bahaiyah karena Mirza Husain Ali gelarnya adalah Bahaullah. Nah, sebenarnya sebelum ada sekte Bahaiyah, itu awalnya adalah sekte Babiyah. Al-Babiyah. Al-Babiyah itu nisbat kepada Al-Bab. Al-Bab itu artinya pintu. Nah, pintu ini merupakan gelar bagi Mirza Ali Asy-Syairazi. Mirza Ali Syairazi. Memang Mirza Ali Asy-Syairazi ini dulunya sebelum membuat firqah tersendiri, dia adalah pengikut Syiah yang ekstrim ya, Syiah Hulat. Kemudian belajar ilmu kebatinan ya, ilmu tasawuf, tetapi sampai kebablasan ya, dan pada akhirnya ya memiliki anggapan-anggapan yang berlebihan ya, yang ekstrim. Misalnya dia mengaku dirinya sebagai pintu atau perantara, ya, pintu masuk antara seseorang dengan Imam Mahdi. Makanya dia juga menyebut dirinya sebagai Babul Mahdi. Ya. Atau ya pintu antara umatnya dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau ingin memahami Quran, ya harus melalui Mirza Ali Syairazi. Begitu. Karena itu dia mendeklarasikan dirinya sebagai Babul Mahdi, Babul Ilmi, Babul Ma'rifah, dan seterusnya. Sehingga yang percaya atau pengikutnya nanti disebut dengan Al-Babiyah. Nisbat kepada gelarnya Mirza Ali Syairazi. Nah, karena pandangan-pandangan yang nyeleneh, pada puncaknya dia ngaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu, dan wahyunya ini menghapus wahyu sebelumnya, artinya menghapus syariatnya Nabi Muhammad. Ya. Wahyunya itu dia sebut dengan nama Al-Bayan. Ya. Makanya ada kitab yang diyakini kesuciannya oleh kelompok Babiyah, itu namanya kitab Al-Bayan. Kitabul Bayan. Nah, di situ dijelaskan hasil ya, pengakuan dari Mirza Ali Syairazi, itu hasil kontemplasi dan wahyu dalam tanda kutip menurut Ali Asy-Syairazi, dan
pengikut-pengikutnya. Karena mengaku sebagai nabi, punya kitab suci baru, maka kemudian dia dikejar-kejar oleh pemerintah pada saat itu, dan singkat cerita dibunuhlah oleh raja atau penguasa Iran ya, di Tabriz waktu itu ya, oleh Nasiruddin Shah namanya ya, dibunuh. Dan setelah dibunuh ya, kemudian ya pengikutnya tidak lantas menyerah ya, dia kembali kemudian terus melakukan gerakan sosialisasi mengenai ajaran itu, dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Husain Ali, Mirza Husain Ali. Di tangan Mirza Husain Ali ya terjadi keanehan-keanehan lagi. Mirza Husain Ali ya mengaku ini itu ya, termasuk mengaku sebagai nabi pada puncaknya nanti. Dan mengaku juga mendapatkan wahyu. Wahyunya itu dikumpulkan dalam sebuah karya namanya Kitabul Aqdas. Kitabul Aqdas, kitab suci ya. Nah, di dalam kitab Al-Aqdas itu tergambar ya bagaimana ajaran yang dikembangkan oleh pimpinan dari Bahaiyah ini, yaitu Mirza Husain Ali itu. Disampaikan sedemikian rupa kepada umatnya, dan ya di antara ajaran-ajarannya ya misalnya sholat itu cukup 9 rakaat ya. Kemudian apa namanya puasa itu 19 hari. Hari raya itu hari raya yang mereka tidak mengenal Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Tapi hari raya Nairuz ya, 21 Maret. Kemudian macam-macam ya fatwanya itu yang terkait dengan ajarannya Husain Ali, Mirza Husain Ali. Ya, tapi seaneh apapun ajaran Muhammad Husain Ali, ada saja muhibbinnya yang mencintai dia, membela dia, dan mengikuti ajaran-ajaran yang nyeleneh ini. Sebelum akhirnya dia juga nanti meninggal ya, diteruskan oleh anaknya, dan terjadi perpecahan ya, 2 sekte nanti. Tapi secara umum Bahaiyah ini walaupun awalnya merupakan pelanjut daripada Babiyah, di mana Al-Babiyah itu dulunya adalah pemimpin awalnya itu adalah kelompok Syiah ekstrim, tapi di ujungnya dia sebenarnya oleh Syiah itu tidak diakui, bahkan dibunuh ya. Si Mirza Ali Asy-Syairazi ini dibunuh oleh pemimpin Syiah pada waktu itu. Lalu dilanjutkan oleh murid-muridnya lagi. Muridnya tadi Ali Asy-Syairazi, yaitu Husain Ali ya, yang melanjutkan. Husain Ali meninggal, dilanjutkan oleh anaknya, dan begitu seterusnya. Ada perubahan-perubahan ajaran ya ketika sudah beralih dari Al-Babiyah ke Al-Bahaiyah. Misalnya Mirza Abbas, anaknya daripada Husain Ali, itu mengajak mempersatukan agama-agama. Jadi baik agama Samawi maupun agama-agama yang non Samawi, Zoroaster, ya Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain, itu disatukan ajarannya. Salah satu argumentasi dia adalah ya sebenarnya agama itu mengajak kepada substansi yang sama, hanya syariatnya yang berbeda-beda, dan terjadinya huru-hara permusuhan antar sesama itu disebabkan antara lain adalah persoalan syariat masing-masing agama yang berbeda-beda tadi. Padahal menurut dia substansinya sama, ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada persiapan untuk hari kebangkitan dan lain-lain, ya, mengajak kepada kebahagiaan di alam sini dan di alam yang akan datang, sehingga dia berinisiatif dalam rangka melerai dan
memberhentikan percekcokan yang terjadi antar umat beragama atas nama syariat agama masing-masing, maka dia mengambil substansi masing-masing ajaran agama. Dari Islam dia ambil, dari Konghucu, dari Zoroaster, dari Hindu, dari Buddha, dari Yahudi, dari Nasrani, dia kombinasikan, maka jadilah ajaran Bahaiyah. Dalam perkembangan lanjutannya, karena dia mengambil setiap ajaran inti agama-agama, lalu ya tentu difatwakan sesat oleh para ulama ya, dan dipaksa untuk keluar dari Islam. Dan akhirnya ya secara resmi kalau hari ini Bahai itu menjadi agama tersendiri ya, bukan lagi menjadi bagian dari sekte Islam, tapi dia sudah menjadi agama yang independen dengan ajarannya sendiri, yang merupakan integrasi atau gabungan dari berbagai macam ajaran agama-agama yang ada. Itu sejarah singkatnya Bahai itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Pak kok dibahas di mata kuliah dahil kalau sudah menjadi agama sendiri? Ya, karena pertama kita biar tahu sejarah bahwa asal-usul agama Bahai itu berawal dari rahim umat Islam, khususnya adalah pengikut Syiah awalnya, sehingga agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya kepada umat terutama yang awam, ya perlu kita pelajari terutama pada aspek sejarah awal di mana proses pembentukannya dan orang yang membentuknya itu dulunya adalah orang Muslim gitu, sehingga agar umat belakang ini tidak salah paham, maka kemudian perlu dikaji ya, termasuk khususnya pada aspek penafsiran-penafsiran mereka di generasi-generasi awal. Kalau generasi belakangan saat Bahai sudah menjadi agama sendiri, kita tidak usah ikut campur karena dia menjadi agama sendiri. Tafsiran-tafsiran dia tidak usah dikritisi karena itu menjadi hak mereka. Statusnya sama dengan agama-agama lain yang punya tafsirannya sendiri, punya ajarannya sendiri. Yang kita kritisi dalam konteks mata kuliahnya adalah tafsiran-tafsiran awal generasi pendiri mereka yang juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam proses membentuk doktrin Bahai pada awal-awal pembentukannya itu. Itu apa namanya, sabab musabab ya, sabab musabab dan sedikit perkembangan daripada Bahai ya, Bahai. Kemudian contoh-contoh dahilnya, contoh-contoh dahil di generasi-generasi awal yang masih terekam ya. Misalnya dia mengatakan dalam surat At-Takwir itu, Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza syamsu kuwirat. Dia katakan ai idza dhahaba dhawuha, ai intahat asy-syari'atul muhammadiyatu wa ja'at asy-syari'atul bahaiyah. Ya, jadi idza syamsu kuwirat itu dia takwil secara takwil batin ya. Arti lughahnya adalah ketika sinarnya itu hilang. Sinar hilang itu isyaratnya adalah, maksudnya hilang, yang hilang itu apa? Intahatis syariatul Muhammadiyah, yaitu ketika syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu sudah sirna, dan wajahatis syariatul bahaiyah, dan datanglah syariat Bahai. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat keempat itu, wa idzal isyaru uttilat, ai turikatil ibilu astubdila anha bil qatirati was sayyarati wat ta'irat. Ketika matahari itu kuwirat, itu dimaknai apa?
turikat al-ibil, ya, ketika tunggangan-tunggangan moda transportasi klasik seperti al-ibil, unta zaman dulu, itu sudah ditinggalkan, lalu diganti dengan moda transportasi baru modern, seperti kereta, mobil, pesawat. Wa idal wuhushu husyirat ay jumi'at fi hadaiqil hayawanat fil mudun al-kabira. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan di hadaiq al-hayawanat, kebun binatang yang ada di kota-kota besar. Kalau di Jakarta berarti di Ragunan. Jadi ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan dalam satu tempat dinamakan kebun binatang. Itu makna dari wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujirat ay ustu'ilat fiha niranul bawahir tijariyah. Jadi ketika bahan bakar al-bawahir at-tijariyah, perahu-perahu perdagangan itu dinyalakan. Idzal biharu sujirat, dia maknai secara takwil ba'id, yaitu ketika bahan bakar perahu-perahu atau kapal-kapal pelayaran dagang itu sudah mulai disulut atau dinyalakan. Karena zaman dulu kan pakainya api ya untuk menggerakkan kapal itu. Sebelum diketemukan mesin, jadi manualnya itu pakai layar dulu, setelah itu baru diketemukan batu bara. Nah, ini tafsir ini mungkin karena sudah di abad 19 itu sudah mulai ada penemuan batu bara, makanya tafsirnya dia katakan ustu'ilat fiha niranul bawahir at-tijariyah. Maksudnya ya batu bara itu sudah dinyalakan sehingga kapal-kapal perdagangan itu sudah mulai berjalan. Dan seterusnya itu merupakan model-model takwil ya, yang sumbernya adalah sumber batin dan juga sumber akli ya, akal. Dua sumber dia gabungkan untuk mentakwilkan ayat-ayat semacam ini. Tentu ini adalah contoh yang saya sebut sebagai contoh ad-dahil. Ya. Nah, apakah di dalam tafsir Bahai itu ada unsur al-asilnya Pak di dalam tafsir? Terus terang saya belum pernah meneliti ya. Ada dokumen Kitabul Aqdas memang, tetapi setelah apa namanya Kitabul Aqdas, Kitabul Aqdas. Ini bisa Anda download sebenarnya. Nah, ini contoh, bukan contoh. Ini kitab yang lama tidak diketemukan manuskripnya, tapi kemudian diketemukan lalu ditulis ulang ya, sehingga kita bisa mengerti isi daripada Kitabul Aqdas yang diyakini merupakan wahyu yang diberikan kepada Mirza Husain Ali tadi, pemimpin pertama daripada Bahaiyah. Nah, dikatakan di situ laqad unzilal kitabul aqdas kamilan bil lughal arabiyyah. Nah, dan seterusnya. Nah, ini dalam keyakinan mereka tentu saja ya, dalam keyakinan kita ya tidak kita yakini. Nah, kita lihat isi daripada kitab ini ya. Katakan ini ada berapa ayat ya? Banyak ayatnya ya. Ayatnya ada 100-an lebih. Bentar. Itu ceritanya saja, saya ingin masuk ke kitabnya ya. Nah ini. Pertama, bismihil hakim ala ma kana wa ma yakunu.
Inna awwala ma kataballahu 'alal ibadi irfanun musyrikun. Apa ini? Wa muttali'u amri alladhi kana maqamu nafsihi fi 'alamil amri wal halqi man faza bihi qad faza bi kullil khairi walladhi muni'a annahu min ahli dhalali walau ya'ti bi kullil a'mali. Kita baca ya kayak puisi ya, tetapi bagi mereka ini katanya wahyu yang diterima oleh Mirza Husain itu. Idza fustum bihadzal maqamil asna wal ufuqil a'la yanbaghi li kulli nafsin an yattabi'a ma amara bihi min ladal maqsudi li'annahuma ma'an la yaqbalu ahadahuma dunal akhar. Hadza ma hakama bihi muttali'ul ilhami. Innal ladzina utu basair minallahi yarawna hududallahi as-sabab al-a'zama linazmil alam wa hifdzil umam walladzi ghafala annahu min hamjin ri'a. Inna amarnakum bikasri hududin nafsi wal hawa. Dan seterusnya panjang sekali ya isinya. Ini Kitabul Aqdas. Anda ketik saja di internet Kitabul Aqdas. PDF itu nanti bisa di-download ya. Kalau penasaran isinya apa. Ya memang kitab ini penjelasan lanjutan dari kitab Al-Bayan miliknya pemimpin Al-Babiyah tadi ya. Jadi ada berapa ratus ini? 100. Ada bagus nih apa cetakannya. 190 ya. Ayat terakhirnya qad harrama 'alaikum syurbal afyun, diharamkan. Allah mengharamkan, Tuhan mengharamkan pada kalian minum afyun ya. Inna nahainakum 'an dzalika nahyan 'aziman fil kitab. Walladzi syariba annahu laisa minni ittaqullaha ya ulil albab. Ya kayak puisi ya. Nah, ini di bawahnya ada mulhaqat, ada lampiran-lampiran ya semacam ya kalau dalam Islam mungkin mulhaqat ini komentar-komentar daripada Mirza Husain Ali ya. Mungkin mirip dengan hadis lah kalau dalam agama kita ya. Macam-macam, ada soal jawabnya juga. Soal jawab, pertanyaan-pertanyaan umat yang dikodifikasi dan diketik dalam lampiran kitab Al-Aqdas. Ini contohnya. As-salatul wusta tu'addi yaumiyan fis sabahi waz zawali wal masa. Salat wusta dilakukan tiap hari pada waktu pagi, pada waktu zawal, zuhur ya zawal, wal masa dan sore, hanya 3 kali saja. Wa man arada an yusalliya lahu an yaghsila yadayhi wa fi hinil ghusli yaqul. Ada kalau mau Anda salat wusta ini, maka dia cukup membasuh tangannya. Saat membasuh tangannya dia berdoa, ilahi qawwi yadi litahudha kitabak istiqamah la tamna'ha
جنود العالم ثم احفظها عن التصرف فيما لم يدخل في ملكها إنك أنت المقتدر القدير. وفي حين غسل الwajh yaqul, ketika mengusap muka, doanya apa? Ai Rabbi wajjahtu wajhiya ilaika nawwirhu bi anwari wajhika thumma ihfadhhu 'anit tawajjuh ila ghairika. Wa ba'd lahu an yaquma mutawajjihan ila qiblah. Jadi hanya muka dan tangan saja wudunya, tidak seperti 6 anggota yang biasa kita wudu ya. Nah, ini tata cara wudunya. Jadi penjelasan fikihnya ya. Nah, ini tentu kalau ini ya pasti kita anggap sebagai ad-dahil ya. Kalau ada dalam penjelasannya yang menggunakan ayat. Hanya saja ini saya baca sebagiannya tidak ada yang mengutip ayat kalau dalam kitab Al-Aqdas ya. Karena ini menjadi pegangan agama mereka sendiri. Jadi tidak usah kita komen ya. Biarkan saja. Kecuali yang terkait dengan pernyataan-pernyataan Mirza Husain Ali di awal-awal ya, dan juga beberapa pemimpin awal itu yang tadi kita kayak menafsirkan idza syamsu kuwirat dan seterusnya. Nah, itu yang kita kritisi karena dia menafsirkan ayat. Nah, kalau Kitabul Aqdas tidak ada ayat Al-Quran, yaitu ajaran agama dia sendiri ya, kayak orang Nasrani punya perjanjian baru, ya sudah urusan dia perjanjian baru. Yahudi punya perjanjian lama atau Taurat, ya sudah itu urusan dia gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Qadianiyah. Qadianiyah itu nisbat kepada Qadian. Qadian itu kota kecil ya di India, di mana sekte ini dikembangkan pertama kali oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ya, dia tentu lebih tua daripada kelompok Bahaiyah belakangan ya, walaupun di abad yang sama ya, di abad yang sama, di abad akhir-akhir abad 19 ya, awal masuk 20. Jadi Qadianiyah duluan, baru nanti di Iran tadi baru ada Bahaiyah. Nah, Qadianiyah itu nisbat kepada Qadian, kota kecil di mana Mirza Ghulam Ahmad pertama kali mengembangkan pikiran-pikirannya. Karena dia dan keluarganya tinggal di kota itu. Jadi sejarahnya dulu kakek moyang daripada Mirza Ghulam Ahmad ini orang kaya, pendatang. Soal dari mananya itu terjadi ikhtilaf ya, ada yang mengatakan asal usul kakek moyangnya ini dari Iran, dari Turki, dari Yaman ya, macam-macam lah itu karena soal sejarah. Ala kulli hal datanglah ke India menjadi saudagar dan menjadi tuan takur, kira-kira begitu kalau dalam film India ya. Tanahnya banyak ya. Lah terjadi konflik dengan marga Singh di situ. Karena ada India itu ya yang keturunan Singh ya. Ada Hon, ada Singh, ada macam-macam. Singh ini kira-kira orang pribumi ya, yang merasa terganggu dengan ya mungkin kekayaan dan pengaruh daripada kakek moyang Mirza Ghulam Ahmad. Singkat cerita, kalah pertarungan dan diusirlah dari Punjab. Mereka itu diusir ke ya, daerah agak terpencil, Qadian. Lalu memulai dari nol ya, membangun apa namanya usaha keluarga ini dari nol. Lalu saat India diserbu oleh Inggris, dijajah oleh Inggris, itu kemudian semua harta keluarganya Mirza Ghulam Ahmad, bapaknya dan kakeknya itu dikembalikan lagi oleh pemerintah Inggris yang ada di Punjab, sekian ribu hektar, macam-macam lah. Itu dikembalikan lagi. Karena dikembalikan oleh pemerintah penjajah Inggris, tentu kan ada rasa terima kasih ya dalam bahasa kita ya. Sebentuk terima kasih itu akhirnya terjadilah interaksi-interaksi yang intensif antara
bapaknya Mirza Ghulam Ahmad, dan Mirza Ghulam Ahmad muda. Jadi sering bertemu dengan pemerintah Inggris yang ada di sana, di India, dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat cerita, diorbitkanlah Mirza Ghulam Ahmad menjadi semacam ya kalau kita hari ini ya semacam dai gitu ya. Tetapi dai yang dibiayai oleh pemerintah Inggris untuk menenangkan perlawanan masyarakat India, karena kan masih terjadi gerilya-gerilya mau tidak setuju dengan pendudukan yang dilakukan oleh Inggris itu ya. Nah, untuk menenangkan umat, maka kan perlu semacam tokoh. Nah, maka dijadikanlah tokoh dia. Lalu viral, ya banyak subscribernya gitu. Maka fatwa-fatwanya mulai itu didengar karena ada umatnya. Nah, pertama fatwa tentang jihad itu ya, jihad itu tidak boleh dengan membawa senjata ke medan pertempuran. Jihad itu ya cukup melalui lisan, melalui tulisan gitu ya. Nah, fatwa ini secara makna masih dibenarkan, tapi secara konteks tidak dibenarkan. Ya, karena itu fatwa dia ini menjadi kontroversi, mulai awal-awal kontroversi. Kalau secara makna jihad kan memang ada jihad maknanya kital, jihad makna dengan cara apa? Dengan cara pikiran, dengan cara lisan ya, dengan menggunakan tulisan-tulisan ya. Kan memang benar secara maknanya. Tetapi mengatakan bahwa jihad fisik pada konteks keterjajahan di tangan Inggris itu nggak tepat. Harusnya justru kalau dia cinta kepada tanah airnya, yang dia pakai adalah jihad fisik dong. Ayo masyarakat India, kita turun tangan untuk mengusir penjajah. Kan harusnya begitu yang dia pilih. Tapi yang dia gembar-gemborkan, dia dakwahkan adalah justru jenis jihad yang non fisik. Karena itu terjadi polemik lah, mulai terjadi polemik antara Mirza Ghulam Ahmad dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh India, ya, yang asli India yang sedang berjibaku ingin mengusir Inggris dari tanah mereka. Nah, ya kalau mau dibandingkan dengan misalnya Hadratus Syekh gitu ya, Hasyim Asy'ari di Indonesia pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, yang difatwakan kan jihadnya jihad fisik. Kenapa? Karena kita sedang dijajah gitu ya. Orang dijajah kalau nggak jihad fisik, ya penjajahnya nggak mau hengkang dari tanah kita. Makanya ada resolusi jihad itu fatwa Hadratus Syekh yang mewartakan kepada penduduk Surabaya dan sekitarnya dengan jarak 40 rumah itu fardhu ain untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Makanya karena kita sudah lama ingin bebas dari kungkungan Belanda, ya fatwa itu menjadi pendorong dan semangat untuk melawan Belanda. Gitu. Jadi itu pemilihan yang kontekstual ya, pemilihan makna yang kontekstual. Nah, sementara yang dilakukan Mirza Ghulam Ahmad tidak seperti itu. Yang difatwa-fatwakan oleh Mirza itu adalah jihad itu jihad tulisan, jihad itu jihad lisan. Tidak boleh kita turun ke lapangan untuk melawan Inggris. Sehingga mulai terjadi polemik-polemik dan ya banyak tuduhan-tuduhan, oh Mirza Ghulam Ahmad itu anteknya penjajah. Nah, karena itu fatwanya pro penjajah. Dan seterusnya. Nah, tetapi banyak juga yang simpatik ya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ya, umat-umat itu yang membelanya, mengelulukannya. Nah, pada puncaknya dia mengalami ekstase mirip seperti yang tadi. Jadi mabuk kepayang gitu ya. Dia ngaku sebagai pertama Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ngaku-ngaku sebagai Mahdi, Imam Mahdi. Wah, dilulukan terus mungkin ya. Kesana kemari banyak muhibbinnya. Ngaku lagi dia menjadi Al-Masih Al-Maw'ud, Nabi Isa yang dijanjikan.
akan turun di akhir zaman. Nah, dia ngaku dialah Nabi Isa itu yang dijanjikan. Nah, pada puncaknya dia ngaku sebagai nabi, walaupun bukan nabi mustaqil ya, tetapi nabi yang ghairu mustaqil. Jadi ada rumusan nabi yang lain. Nah, jadi dia mengaku sebagai nabi. Nah, pada saat mengaku sebagai nabi ya puncak kemarahan umat ya itu luar biasa, dan akhirnya ya difatwa sesat karena sudah sampai pengakuan sebagai nabi. Kalau ngaku sebagai Mahdi, sebagai Masih, paling baru ada wacana-wacana saja, ya mengkanter dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika sudah ngaku sebagai nabi, di situ sudah mulai ada reaksi, tidak hanya kanter secara wacana, tapi juga turun ke lapangan. Mati Mirza Ghulam Ahmad ya, lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Bashiruddin Mahmud di tangan Amir, ini kan jadi Amir ya, nah, disebutnya Amir Ahmadiyah. Jadi yang pertama itu bapaknya Bashiruddin Mirza Ghulam Ahmad dulu sudah meninggal, baru turun ke anaknya Bashiruddin Mahmud. Nah setelah itu di tangan Bashiruddin Mahmud, Amir yang kedua ini, terjadi perpecahan. Makanya nanti Ahmadiyah itu ada dua. Ahmadiyah Qadianiyah tadi, yang hari ini kita pelajari. Dan satu lagi, Ahmadiyah Lahore ya, yang dipimpin oleh muridnya Mirza Ghulam Ahmad, namanya Muhammad Ali. Ya. Muhammad Ali Pasha, Muhammad Ali, Syekh Muhammad Ali ya. Nah, itu punya terjemah dari Holy Quran juga itu ya. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang Qadian itu mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tapi kalau yang Lahore yang dipimpin oleh Muhammad Ali itu hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, sebagai pembaharu saja. Jadi puncak konfliknya di situ. Sudah konflik. Nah, dari tangan Bashiruddin Mahmud, anaknya Mirza Ghulam Ahmad, lalu terjadi pengkultusan dan dibuat teoritisasi mengenai model Nabi itu seperti apa. Dia bikin konsep Nabi Zilli, Nabi Hakiki gitu ya. Nabi Hakiki itu ya Nabi Hakikat yang membawa syariat. Nah, itulah Nabi Muhammad. Tapi ada Nabi bayang-bayang, itu dia tidak membawa syariat kata dia, tapi dia meneruskan syariat Nabi Hakiki. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi Zilli, Nabi bayang-bayang yang membantu dan melanjutkan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, dia katakan mirip dengan posisi Harun terhadap Musa. Musa itu Nabi Hakiki karena dia mendapat syariat. Tapi Harun adiknya itu Zilli, dia bayang-bayang, Nabi bayang-bayang saja karena dia tidak membawa syariat, tapi dia melanjutkan dan mensosialisasikan syariat kakaknya, yaitu Nabi Musa. Nah, Mirza Ghulam Ahmad itu kira-kira seperti Harun terhadap Musa, kata Bashiruddin Mahmud. Ya, itu kan teoritisasi ya, tapi akhirnya umat Islam tidak setuju dengan begitu-begitu, dan banyak fatwa yang menyesatkan, menganggap sesat ajaran Ahmadiyah Qadianiyah. Ala kulli hal, ada sampai hari ini di Indonesia juga banyak pengikutnya Ahmadiyah ini, baik yang Qadian maupun yang Lahore. Ya, kadang-kadang terjadi friksi dan lain-lain ya. Nah, dalam konteks kajian kita, Mirza Bashiruddin Mahmud ini, Amir yang kedua itu punya banyak karya ya. Salah satunya adalah At-Tafsir Al-Kabir, kemudian diringkas menjadi At-Tafsir As-Shaghir. Nah, itu 30 juz dia tafsirkan. Ya, memang ada hal-hal yang terkategori asil, tapi ada juga yang terkategori dahil gitu ya. Di dalam tafsir tafsirnya Bashiruddin Mahmud. Misalnya ini saya tampilkan tafsir Kabir yang juz 10 ya. Juz 10.
Juz 10 ini mulai dari surat Al-Fil ya. Misalnya dia sebelum tafsir, masuk ke tafsir, di atasnya ini bicara tentang munasabat ayat dan lain-lain. Tapi kita coba masuk tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul basmalah mustarikatun baina jami'i suwar allati tastahillu biha. Sampai di sini tidak ada dahil ini. Ya. Wa hasba bahthi fa innal basmalah miftahun limadhamini kulli suratin. Nah, idhofah ya. Haitsu bayyana Allah Ta'ala fiha umuran tanfatihu biha madhamina surati tilqaiyan. Sampai sini tidak ada unsur dahil nih. Ya. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abda'u bismillahilladzi yuhayyi'ul asbab min duni juhdin wa sa'yin wa istihqaqin minal 'abdi. Walladzi yujzihi 'ala juhudihi afdhala jazaa'i idza majtahada musta'inan bil asbabillati khalaqah. Dan seterusnya. Ya sampai sini tidak ada dahil, artinya data ini hasil kita sebutnya ya. Nah, data ini hasil. Nah, tetapi ketika dilanjutkan ya, misalnya wa ala sabilil misal, nah, dia tafsir misali ya dengan menghadirkan misal. Lam yara ahadun minnal hilal awwala amsi walakin law qala ahadul ahmadiyyin li ghairihi. Apa perkataannya? Sayabda'u syahrus siyam ghadan la radda alaihi, maka pasti akan dijawab kepada orang yang mengatakan besok puasa. Wa qala kaifa yumkinu dzalika? Kok bisa begitu? Dari mana datangnya kabar besok puasa? Idza lam yara ahadun min ahli al-baladi kullihi al-hilal. Jika tak ada satupun yang melihat hilal. Falau qala fil jawab, seandainya si fulan yang mengasih kabar besok puasa, nah, itu menjawab begini, laqad sami'tu dzalika min khalifatil masih. Aku mendengar kabar itu dari khalifatul masih. Fala budda an yasmutal akhar li idrakihi annal insan alladhi dzukira ismuhu amamahu azimun bihaitsu la yumkinu an yakdziba aw an yukadzab. Nah, ini kelihatan banget ini mengagungkan khalifatul masih ya. Berarti seandainya ya dia menjawab, oh saya dapat kabarnya ini dari khalifatul masih, maka yang mendengar tidak boleh ngomong, dia harus diam. Kenapa? Karena kabar mengenai puasa itu didapatkan dari khalifatul masih. Dan khalifatul masih itu adalah kita semua tahu kata dia, orang yang agung, orang yang dihormati, ya, yang dimuliakan, yang tidak mungkin bohong. Wala budda annahu qad balaghahu khabaru ru'yatil hilal min makanim. Ya. Karena nggak pernah bohong, ya, orang dimuliakan. Ya, siapa tahu khalifatul masih ini sudah mengetahui kabar mengenai terlihatnya hilal di satu tempat. Nah, ini kan data yang lebay ini ya. Dari mana begitu ya? Giliran, oh kabarnya ini dari khalifatul masih, harus diterima. Karena dia orang terpercaya. Dan kita harus yakin bahwa apa yang dia ucapkannya itu benar. Karena dia nggak mungkin bohong. Nah, ini kan berlebihan ya. Saya kira ini data yang terlalu berlebihan. Nah, ini ya bisa kita sebut dahil di bagian ini, ya gitu ya. Di bagian ini. Dari mulai wa'ala sabilil misal ini. Ini bisa kita sebut dahil. Tapi yang bagian atas tadi, ya tidak. Nah gitu nanti ya cara. Ini tafsir, ya, takwil, ya, tetapi sumbernya sumber akal ya,
dengan menghadirkan contoh praksis ya dalam kasus, contoh kasus, tapi isinya itu terlihat sangat menjunjung tinggi Khalifatul Masih. Ya. Jadi ini bagian dari indoktrinasi yang sangat subjektif ya. Nah, contoh lain yang tadi sudah disebutkan itu ya terkait dengan misalnya Khatamun Nabiyyin, Khataman Nabiyyin ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nah, itu dimaknai bukan akhiran nabiyyin, kata khatam dimaknai az-zina. Az-zina itu apa? Hiasan. Karena apa? Karena salah satu makna yang digunakan oleh orang Arab, khatam itu adalah cincin. Cincin itu fungsinya untuk apa? Ya untuk perhiasan ya, biar kelihatan cakep gitu ya. Kalau cowok pakai cincin itu kelihatan gagah ya. Jadi itu adalah zina, perhiasan tangan ya. Nah, Nabi itu khataman nabiin, dianggap itu hiasan para nabi. Saking gantengnya, saking hebatnya, saking mulianya, sehingga dia menjadi semacam perhiasan bagi para nabi-nabi yang lain. Dia tidak maknai sebagai penutup para nabi-nabi. Nah, ini tentu takwil yang baik ya, berdasarkan ya bisa jadi berdasarkan sumber ra'yi atau juga berdasarkan intuisi, tetapi menghasilkan takwil yang sangat jauh. Nah, baik kelompok kebatinan yang kemarin sudah dibahas ya. Kemarin kan bahas kelompok kebatinan ya. Atau kelompok Bahaiyah dan Qadianiyah yang hari ini kita bahas. Rata-rata tafsirnya kan sumbernya adalah sumber batin ya, sumber intuisi. Sehingga parameternya kalau menurut Syatibi ya dua untuk mengukur apakah ini termasuk tafsir dahil atau al-asil. Pertama adalah muwafaqatul lughah al-arabiyyah, cocok sesuai nggak dengan kaidah-kaidah pokok bahasa Arab. Kalau sesuai al-asil, kalau bertentangan berarti ad-dahil. Yang kedua, syahadatus syara', ya, persaksian dari syariat agama Islam. Persaksian itu maksudnya apakah hasil takwil atau tafsir yang bersumber dari batin atau bersumber dari ra'yi itu sejalan seiring dengan syariat. Atau dalam bahasa yang lain didukung nggak dengan argumentasi atau dalil lain dari syariat ajaran kita. Kalau ada dukungannya dan tidak bertentangan, ya berarti itu al-asil. Tapi kalau tidak ada dukungannya lalu bertentangan, nah berarti itu ad-dahil. Nah itu antara lain ya parameter yang mudah untuk kita ingat. Memang Ibnul Qayyim kemudian Az-Zarqani itu men-breakdown. Ibnul Qayyim men-breakdown dua pendapat siapa tadi? Asy-Syatibi tadi, pendapat Asy-Syatibi itu menjadi 4 ya. Tapi substansinya sih kembali kepada 2 masalah tadi. Lalu Az-Zarqani membreakdownnya menjadi 5 poin ya di dalam Manahilul Irfan. Tapi substansi parameternya kembali kepada 2 masalah utama ya. Ya, tambahannya paling tidak boleh mengklaim bahwa hasil takwil batinnya itu adalah yang sahih. Nah, jadi mufassirnya tidak boleh mengklaim ini loh tafsir yang paling benar, yang lain salah. Tidak boleh begitu. Itu Ibnu Qayyim menambahi poin itu ya. Jadi untuk mengukur apakah produk penafsirannya atau penakwilannya itu al-hasil atau ad-dahil. Nah, di luar itu sebenarnya terhadap takwilan-takwilan seperti ini, tadi kan semuanya menggunakan takwil ya. Contoh-contoh yang tadi saya sampaikan itu kan model-model takwil. Apakah bisa diterima atau tidak? Maka harus memenuhi 4 prasyarat kan. Takwil itu kan ada 2 ya. Takwil yang makbul dan yang kedua adalah takwil batin yang mardud karena dia ba'idun anil makna lughawi.
Nah, maka syaratnya kalau ingin melihat apakah dia masih bisa ditolerir atau bisa diterima, yang pertama, ya kata para ulama, ya ukurannya itu si muawil atau si mufassir itu adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid. Nah, syurutul mujtahid itu diungkapkan ya dalam kitab usul fikih banyak sekali. Di antara lain menguasai berbagai macam cabang ilmu, ya. Nah, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasih mansuh, ilmu apa namanya, muhkam mutasyabihat, ilmu madlulul alfaz, ya. Dan seterusnya. Ada syarat-syarat yang terkait dengan personalitas, ada syarat-syarat yang terkait dengan substansi keilmuannya. Kalau memenuhi itu, oke, ini syarat pertama untuk melihat dan menilai, ya, mengkritisi produk takwil atau produk tafsir. Yang kedua, makna yang dipilih, ya, itu adalah makna yang dikandung oleh lafaz. Dan proses pemilihannya, ya, atau makna yang dia pilih itu sesuai, ya, sejalan dengan siyakul kalam. Ini syarat yang kedua. Jadi pilihan makna takwilnya ini, ya, termasuk salah satu dari makna-makna yang dikandung oleh lafaz dan juga seiring sejalan sesuai dengan siyakul kalamnya. Contohnya begini, saya contohkan yang gampang. Sebelum contoh begini, dalam bahasa Arab, apalagi Al-Quran, itu semua kita sudah tahu, ya, bahwa satu lafaz itu maknanya lebih dari satu. Banyak yang begitu, ya, kebanyakan. Bahkan ada satu lafaz maknanya itu 10, 20, bahkan ada yang 40. Ya, itu makanya dipelajari ilmu wujuh wan nadhair, ilmu yang mempelajari mengenai keragaman makna, ya. Jadi satu lafaz tapi punya makna turunan banyak, makna asli dan makna turunan. Dihitung sampai 10, 20 ada itu. Dan biasanya ada di kamus-kamus, misalnya ada baca maqayisul lughah. Di situ dijelaskan makna aslinya ini, lalu makna turunannya ini. Nah, yang dimaksud dalam syarat yang kedua ini berarti apa? Makna yang kita ambil kalau kita mau mentakwilkannya itu berdasarkan ro'yi maupun berdasarkan isyarat batin, itu salah satu makna yang tadi yang dicakup oleh lafaz, ya kan? Biasanya kita ketahui dari kamus karena kita orang Ajam, atau dari Diwanul Arab yang mencakup pernyataan-pernyataan kebiasaan orang Arab dalam menggunakan lafaz itu dalam bentuk syair dan percakapan mereka. Bisa. Lalu ketika kita memilih salah satu makna turunan tadi itu harus sesuai dan cocok dengan siyakul kalam. Kalau nggak cocok bisa berabe, ya. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada kata teh. Teh itu kalau Anda baca di dalam kamus, itu maknanya tidak tunggal. Teh itu bisa minuman, teh itu bisa pohon, teh itu bisa apa namanya, kemasan teh, ya. Lalu teh yang terakhir dalam bahasa Sunda itu maknanya kakak perempuan. Lalu ada kalam. Misalnya Anda menemukan kalam begini. Kira-kira kalamnya berbunyi teh berapa harga gula ini? Teh berapa harga gula ini? Atau teh berapa harga gulanya? Kemudian ada seorang yang memaknai kalimat ini. Katakanlah ini tulisan, ya. Lalu dimaknai. Karena dia punya kamus bahasa, dia lihat di kamus bahasa.
Oh, teh itu minuman ya. Lalu dimaknai teh berapa harga minyak goreng ini. Dia maknai teh itu adalah minuman. Walaupun maknanya ada dan dikandung oleh kata teh, tapi pilihan ya yang dia pilih ini makna teh dengan minuman dalam konteks siyakul kalam yang tadi saya contohkan itu tidak tepat, ya kan? Jadinya apa? Takwilnya takwil bait, takwil yang salah gitu ya. Walaupun makna minuman itu tercantum dalam salah satu kemungkinan makna lafadz teh, tapi nggak cocok memilih minuman untuk memaknai kalimat teh berapa harga minyak goreng ini, nggak cocok. Yang cocok yang mana, Pak? Teh di situ adalah yang paling bawah, makna teh yang paling bawah dalam kamus apa itu? Ya kakak perempuan. Teh artinya kakak perempuan dalam bahasa Sunda, ya kan? Nah, kayak gitulah orang nakwil itu. Khataman Nabiin, maknanya banyak itu dalam kamus. Makna akhir, makna zinatun, perhiasan, makna apalagi banyak ya, lebih dari 5 makna. Nah, ketika seorang memilih turunan-turunan makna dari kata khatam itu, harus melihat siyakul kalam. Ya, harus cocok dengan siyakul kalam. Kalau nggak cocok, ya takwilnya takwil ba'id. Makanya nggak diterima ketika Bashiruddin Mahmud memaknai apa tadi? Memaknai khataman nabiin itu dengan zinatun nabiin. Memang di kamusnya ada salah satu makna turunan dari khatam adalah az-zina, perhiasan. Tapi ketika dia dipilih untuk menafsiri atau memaknai wa khataman nabiin, nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Siyakul kalamnya tidak menunjukkan makna itu. Nah, gitu deh. Nah, ini prosedur metodologinya di dalam menganalisa. Makanya ya mufasir memang harus tahu, apalagi kritikus tafsir harus ngerti makna turunan makna, ada makna lugawi, makna asli, makna tsanawi, makna kedua atau makna turunan, ya. Dan seterusnya itu harus mengerti. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan nusus qat'iyatud dilalah. Jadi hasil takwilannya, ya, baik sumber batin maupun sumber ro'yi, itu tidak boleh bertentangan dengan nas-nas yang qat'iyatud dilalah. Dilalahnya itu sudah qat'i. Karena apa? Karena takwil itu kan dilalahnya dzanni. Kalau berhadapan dengan dilalah yang qat'i, maka harus tunduk kepada yang qat'i. Khataman nabiin, misalnya dalam kasus itu kalau kita mau mengambil contoh ya, takwilnya Bashiruddin Mahmud ya yang mengatakan zinatan nabiin, ya perhiasan para nabi, itu kan bertentangan dengan nusus qat'iyah. Qat'iyatud dilalah. Seperti apa nusus yang qat'i? Ya seperti ucapan Nabi dalam hadis. Ana akhirun nabiyyin, ana akhirun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Dalam satu riwayatnya. Saya ini nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahku. Itu qat'i, qat'iyud dilalah. Maknanya itu sudah pasti gitu ya. Nah, tafsiran tadi itu berlawanan dengan nas yang qat'iyud dilalah, sehingga apa? Karena berhadapan dengan nas yang qat'iyud dilalah, harusnya yang dhanniyud dilalah yang diajukan oleh Bashiruddin Mahmud itu harus tunduk kepada yang qat'iyud dilalah. Baru bisa diterima takwilnya. Tapi kalau bertentangan berarti takwilnya takwil ba'id, takwil yang jauh dan tertolak. Nah, berarti kalau tertolak ya masuk adahir gitu ya. Yang keempat itu syaratnya adalah ini parameter ukurannya, takwil tersebut harus berlandaskan kepada dalil yang sahih. Dalil sahih yang apa namanya? Mengizinkan seorang mufasir untuk menggunakan makna turunan dan meninggalkan makna asli. Ya. Contohnya bagaimana?
Contohnya misalnya begini, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini makna aslinya janah itu kan sayap. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang punya sayap? Kan tidak ada. Berarti ada dalil sahih. Apa dalil sahih di sini? Bahwa manusia tidak ada yang punya sayap. Karena itu ketika melewati janahadzulli di situ, Anda tidak boleh menafsirkan dengan makna asli lugawinya. Wafid lahuma, dan tundukkanlah lahuma kepada kedua orang tua. Janahadzulli, sayap apa namanya? Kerendahan. Ya nggak ada. Salah tafsir seperti itu. Karena kenyataannya manusia tidak ada yang punya sayap. Nah, disitulah harus ditakwilkan. Ya, apa takwilnya? Janahadzulli itu berarti makna. Kita ambil makna turunannya. Salah satu makna turunannya adalah apa? Berarti maksudnya adalah andap asor, sopan santun, gitu. Jadi harus ada dalil. Nah, dalil itu bisa nas, bisa konteks, ya, bisa kenyataan. Ya, dalil itu kan argumen, ya. Kemudian contoh yang lain misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa kok banyak ulama yang mentakwilkan istiwa? Ya kan? Jumhur ulama mentakwil kata istiwa. Karena ini bicara tentang sifat af'alnya Tuhan, tentang perbuatannya Tuhan. Sifat yang bicara mengenai perbuatannya Tuhan. Istiwa itu kalau makna dasarnya, kalau Anda buka kamus, itu kan bersemayam. Pertanyaannya, kalau makna dasar ini dipakai, mana asli ini dipakai, apakah tidak menimbulkan kesimpang siuran bagi orang awam? Ya pasti. Apa kesimpang siurannya? Nanti akan ada anggapan Tuhan itu seperti makhluk, atau setidaknya seperti manusia yang duduk di atas kursi. Itu berbahaya, padahal Tuhan itu dalam ayat yang lain ini, itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamainya. Oh, berarti ada dalil yang mengharuskan seorang mufasir untuk mentakwilkan kata istiwa. Maka ditakwilkan istiwa di situ ay al-qudrah, kekuasaan Allah. Nah, itu berarti takwil dengan qudrah apakah bisa diterima? Diterima karena itu takwil yang didasari dengan dalil atau argumen. Nah, itu 4 syarat ini, ya, sekaligus contohnya perlu saya tekankan dalam rangka untuk metodologi mengkritik, ya, terhadap tafsir-tafsir yang sumbernya itu batin ataupun sumbernya itu adalah akal, ya, ra'yu. Ya, demikian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya? Halo, cukup kayaknya. Jam berapa ini? Ya Allah, udah lewat ya. Iya, Bapak. Oke. Saya nggak lihat jam. Oke, kita akhiri saja dan ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan di bulan ini kita selesaikan, ya, materi-materinya, sehingga nanti habis hari raya tinggal ujian. Mudah-mudahan bisa, ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.